dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menyoroti masalah kebudayaan umat ya, Bang ya, ini apa realitas yang ada di masyarakat kita ini dalam bidang ekonomi? Ya, saya kira pertanyaan ini penting ya. Kita berbicara tentang kebudayaan umat Islam di Indonesia ya, khususnya pada aspek ekonomi, maka kalau kita amati realitas kenyataan, kita menemukan realitas yang menyedihkan, yang tidak mengembirakan. Karena umat Islam yang jumlahnya banyak di tanah air kita ini, ya, secara ekonomis masih terkebelakang, masih mundur, terutama dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Kelompok-kelompok lain, ya, bahkan minoritas, hanya segelintir orang, tapi menguasai aset ekonomi nasional di atas 50-60%. Umat Islam yang besar jumlahnya, 88% dari seluruh penduduk Indonesia, tapi peran ekonomi dan kontribusi atau sumbangsi ekonominya secara nasional itu masih rendah ya. Sehingga kalau dilihat ya pada data statistik katakanlah demikian, dari rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan itu mayoritas adalah umat Islam ya. Maka ya kalau ada pembagian zakat, pembagian sedekah, termasuk pada bulan Ramadan ini luar biasa ya. Berkumpul dan kadang-kala menimbulkan kericuhan, kerusuhan, ya. Terutama jika tidak dilola secara baik oleh yang ingin berzakat. Ya. Inilah kondisi yang menyedihkan tadi itu ya. Dan ini ya, berbeda dengan ya, yang seharusnya ya. Nah, seharusnya umat Islamnya harus jadi orang kaya. Ya, betul, setuju. Berdoa setiap sholat, warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki. Ya. Tapi dalam kehidupan nyata di luar sholat bukan menjadi orang yang punya etos kerja, punya semangat kerja, tapi pemalas. Ya Allah, menyedihkan. Hanya tidak kerja, karena tidak kerja, kemudian terjatuh ke dalam lingkaran bahkan di bawah garis kemiskinan. Itulah keadaan kita itu. Berarti harus berusaha betul kita ini umat Islam untuk mencapai realitas itu ditingkatkan untuk menjadi yang lebih baik lah. Prof, saya mau tanya, kenapa tadi mengkaitkan tentang umat Islam kan memang terbesarnya di Indonesia ya, dan tapi faktornya ternyata faktanya garis kemiskinan kita masih masuk ke 100 besar di dunia. Kalau kita baca di dalam BPS ya, Badan Statistika, dan itu masuk ke dalam poin terpenting sebenarnya. 100 besar apa? Dalam statistika BPS mengatakan bahwa dia masuk ke 100 negara yang masih dalam garis kemiskinan. Indonesia. Memang negara kita ini belum menjadi negara yang maju ya secara ekonomis. Kalau dilihat pada data ya, bukan statistik, bukan BPS, karena itu dunia tentang economic competitiveness ya. Daya saing competitiveness dalam bidang ekonomi, saya lupa rankingnya, kalau nggak salah masih di urutan yang tinggi sekali ya, rendah sekali maksud saya, atau dari negara-negara miskin itu ya. Ya terutama karena sumber daya alam kita yang kaya raya ini belum bisa kita manfaatkan secara efektif, secara maksimal. Dan yang kedua juga ya, saya kira daya saing ekonomi itu sangat juga
tergantung kepada apa istilahnya, kepada tekad kita ya untuk maju secara ekonomis. Dan tentu saya bukan ekonom ya. Data-data ekonomi ini memang sekali lagi menyedihkan, belum mengembirakan, tapi kalau secara khusus pada umat Islam ya, kita ini belum berada pada tingkat menjadi produsen, lebih sebagai konsumen. Dan ini sebenarnya terpulangkan pada umat Islam itu sendiri, apakah mau berubah, terutama mengambil dari pesan-pesan agamanya untuk perubahan ke arah kemajuan ya, dalam bidang ekonomi. Dipersembahkan oleh Baik, Prof. Ini ada pertanyaan tentang budaya dan ekonomi. Ini anak muda yang sebagai penggiat budaya, mengapa anak muda ini harus terjun dalam budaya untuk mengembangkan ekonomi bangsa? Iya, karena ekonomi itu adalah aspek kebudayaan yang vital ya, yang akan berpengaruh kepada daya tahan manusia, masyarakat, dan akan berpengaruh pada masa depannya. Bayangkan kalau masyarakat tidak ya berdaya secara ekonomi, dia tidak bisa hidup dan tidak bisa menjalankan kehidupannya. Termasuk dikaitkan dengan umat Islam, kalau lemah secara ekonomi, maka akan berdampak kepada kelemahan dalam bidang-bidang lain. Termasuk dalam bidang dakwah ya. Karena dakwah Islamiyah itu juga menuntut adanya sumber dana ya, adanya logistik. Nah, kalau kita tidak punya kuasa ekonomi ya, maka ya kita tidak bisa membangun lembaga-lembaga pendidikan yang baik, tidak bisa membangun tempat-tempat ibadat yang baik ya. Sehingga umat ya, walaupun saya tidak menyalahkan itu ya, kalau mau bangun masjid terpaksa di jalan-jalan menyetop kendaraan yang sedang lewat, menjaring apa namanya sumbangan. Ini kan indikasi dari lingkungan umat Islam setempat itu tidak lagi cukup berkemampuan untuk secara mandiri membangun tempat ibadah di lingkungannya gitu. Nah, inilah yang harus diubah ya. Maka tema perubahan ini ya, sangat-sangat niscaya umat Islam yang dulu punya ya sentra-sentra ekonomi ya, di Pulau Jawa umpamanya dari Banyuwangi sampai ibu kota Jakarta, di beberapa kota itu ya, banyak pengusaha-pengusaha Muslim, wira swastawan Muslim yang berjaya, yang menguasai pasar. Termasuk di ibu kota Jakarta, hampir semua pusat perdagangan itu oleh pengusaha Muslim, pengusaha santri. Sekarang kalah bersaing dengan modern market, hypermarket, pasar-pasar modern ya, yang dikuasai oleh pihak lain. Ini yang harus direbut kembali. Maka ada perubahan. Ya. Ada pertanyaan video call ada ya? kayak tadi Jihan Fahira mau ngantri mau nanya nih Bede. Kenapa kita selalu tertinggal di bidang ekonomi dibanding umat lain? Terima kasih Bede. Assalamualaikum. Ya, jawabannya Mbak Jihad Fahira, pertama karena umat Islam tidak menangkap pesan agamanya yang sangat kuat ya, untuk bekerja, berusaha, dan merebut ekonomi. Ya, kita tidak menangkap api Islam, ya, bekerjalah. Ya. Jadi orang kaya, memang
ada istilah fakir miskin dalam Al-Quran, menjadi salah satu dari 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Tapi jangan jadikan fakir miskin sebagai profesi permanen. Iya, betul. Bahaya. Kerja, etos kerja, berusaha. Sudah saya ulang-ulang, warzukni, berilaku rezeki, itu artinya kerja. Iya. Berusaha. Nah, inilah faktor pertama dan utama mengapa umat Islam tidak berjaya secara ekonomi. Yang kedua, ya, kurang adanya daya saing, competitiveness. Berfastabiqul khairat itu bukan berlomba-lomba dalam kebaikan, kebajikan untuk beramal, tapi berlomba-lomba untuk merebut prestasi, termasuk dalam bidang ekonomi gitu. Jadi bersaing boleh ya Bide ya? Bersaing secara sehat, tentu itulah fastabiqul khairat itu. Nah, yang ketiga mengapa ya? Karena umat Islam ya, ada yang terpengaruh ya, Islam ini agama ukhrawi. Ya. Kebahagiaan hanya di akhirat. Dulu terpengaruh oleh penjajahan. Janganlah berjaya dalam bidang duniawi, itu hanya perbuatan orang-orang kafir kan. Salah memahami. Salah memahami, padahal kebaikan di dunia dan di akhirat itu harus dimulai di dunia. Termasuk berjaya secara ekonomi. Kalau umat Islam berjaya secara ekonomi, dia akan mudah berdakwah, membangun tempat ibadat, membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun lembaga-lembaga kebudayaan ya, karena kekuatan ekonomi ini. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tiara Nuzla Ramadhani. I'm from 10th graders. Sorry for asking you before. I have one question, that how to pass economic crisis that happen to Islamic in Indonesia especially. Thank you. Okay, good question. Ananda, siswa kelas 10 ya, dari SMA di Amalela, bertanya tentang gimana kita mengatasi krisis ekonomi yang menimpa ya, negara-negara Islam termasuk Indonesia ya. Memang krisis ekonomi menurut pakar ekonomi, ayahanda bukan pengamat atau ekonom ya, tapi kita baca bahwa ya terutama segera setelah Covid ya, Indonesia menghadapi atau dunia menghadapi resesi ekonomi global, krisis ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia ini turun walaupun sekarang sudah mulai bangkit lagi. Tentu terhadap pertanyaan ini yang harus dilakukan ya pemerintah ya paling bertanggung jawab di sebuah negara termasuk di Indonesia ini harus berusaha betul ya, untuk mengatasi keadaan, untuk mengatasi krisis ya. Dan khusus Indonesia ya, negara yang kaya raya dengan sumber daya alam ini ya, kalau dilola dengan baik ya, maka akan menghasilkan ya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun kita tidak semata-mata mengandalkan kepada pemerintah yang walaupun bertanggung jawab, masyarakat itu sendiri harus mencoba ya. Alhamdulillah di Indonesia selama masa Covid ya, itu muncul kreativitas ya. Maka muncul home industry, ada penjualan online, itu yang paling toko online, termasuk pada bulan Ramadan banyak yang kreatif. Ada menyediakan menu buka puasa, takjil yang bisa dipesan secara online. Jangan menu sahur juga ya. Ada. Poinnya adalah bagaimana masyarakat itu juga sendiri masyarakat itu sendiri mencari jalan keluar. Nah, umat Islam, seorang muslimah kalau menghadapi masalah harus bisa mencari jawabannya
mencari solusi. Dan Islam adalah agama yang sangat-sangat mendorong umatnya untuk berusaha. Dan rezeki disediakan Allah di buminya ini yang luar biasa, tinggal kita mencarinya. Kita menemukannya. Maka ini kerja. Nah, ibadat-ibadat ya, yang kita lakukan seperti pada bulan puasa ini harus juga berdampak kepada kehidupan ekonomi, ya, terutama kita mencari jalan keluar secara kreatif, secara inovatif. Jadi pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Gitu. Sudahkah umat Islam ini ada yang menggerakkan untuk memajukan ekonomi umat Islam itu akan banyak sekali. Alhamdulillah. Contohnya Di Indonesia ini ya, umat Islam cukup kreatif. Berapa tahun terakhir ya, ekonomi syariah, ya, terutama dengan adanya lembaga keuangan syariah, bank maupun non-bank, dan juga mulai muncul ya, kebersamaan di antara saudagar-saudagar Muslim, ya, asosiasi-asosiasi dari pengusaha-pengusaha Muslim. Ini tentu hal yang positif. Ya. Maka lembaga pendidikan walaupun santri, belajar agama, belajar ilmu pengetahuan, harus punya juga jiwa kewirausahaan. Ya. Bang Din, kalau lihat ini tadi kan udah kompak nih ya, apa umat Muslim nih harus kompak gitu ya. Nah, terus solusinya bagaimana jika ada yang masing-masing tuh saling padahal sesama Muslim cuma saling kompetitif dalam hal ekonominya ini bersaingnya kurang sehat, gitu. Dalam mengembangkan ekonomi tentu baik. Cuma Islam kan tetap ya, persaingan secara sehat. Fastabiqul khairat. Persaingan jika dikonversi, dikembangkan menjadi kerjasama, kolaborasi, tentu akan lebih baik lagi. Karena dengan kerjasama, at-ta'awun, bahasa agama Islamnya, perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, tolong menolonglah, bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini akan membawa hasil lebih maksimal. Kerja kolektif tentu akan lebih baik dari kerja individual. Nah, termasuk dalam bidang ekonomi, maka kerjasama pada tingkat paling bawah, ya, ibu-ibu anggota pengajian, ya, anggota arisan, kemudian bersama-sama membangun home industry saja, ya, industri rumah dengan menyediakan makanan, pakanan, ya, yang bisa dikirim, ya, termasuk ke sekolah-sekolah, catering. Ini contoh-contoh kecil yang alhamdulillah ya sudah berkembang di masyarakat dan bisa menjadi walaupun kecil tapi akan menjadi bukit bagi pemberdayaan ekonomi umat. Metro TV. Dipersembahkan oleh